Tia ada, kemarin Tia mah. Kemarin atau kan tadinya? Hari ini nggak ada Tia izin. Kemarin yang izin. Ina nggak ada. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Mau kemana? Keliling. Itu kelilingnya jauh gak? Ya udah, hati-hati licin. Maju dulu, ini isi dulu yang kosong. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallu ala Muhammad Sallallahu alaihi. salawat nariyah. Allahumma salli. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan dibuka kitab Ta'lim Muta'alim. Buku-buku. Terakhir kemarin sebelum ujian sampai mana? Cung yang rajin. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ay karomana. Segala puji bagi Allah yang mulia, dengan ilmu dan amal muliakan kita. Udah kan itu? Mau ditulis ulang atau gimana? Ulang aja ya, ini untuk ujian semester 2 ya. Siap. Yuk, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan itu Gina WA, Mama Ginanya Kak Nurul, maaf, izin. Telat, izinnya telat. Naya mau naik beca, boleh sana gabung, biar jadi ketua geng. Ketua geng bocil. Yuk, tulis ya, tulis besar. Ta'lim Muta'alim. Tulis judulnya di atas. Ta'lim Muta'alim. Ain ya, berarti pakai tanda atas satu. T-A Ta'lim Muta'alim. Sudah? Alhamdulillahilladzi faddalana. Alhamdulillahilladzi faddalana. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ay karomana. Bil ilmi wal amali ay karomana. Bil ilmi wal amali ay karomana. Artinya segala puji bagi Allah yang mulia. Segala puji bagi Allah yang mulia. Dengan ilmu dan amal muliakan kita. Dengan ilmu dan amal muliakan kita. Umi ulang lagi dari atas, perhatikan. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ay karomana. Segala puji bagi Allah yang mulia. Dengan ilmu dan amal muliakan kita. Sudah? Yo, sama-sama. 1, 2, 3, semangat ya. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ay karomana. Segala puji bagi Allah yang mulia. Dengan ilmu dan amal muliakan kita. Satu lagi. Tsumma sholatu wassalamu abada. Summa sholatu wassalamu abada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngajar di TPQ Babul Jannah, Taman Laguna Indah, Marina Batam. Summa sholatu wassalamu abada alan nabi khairi man qadih tada. Alan nabi khairi man qadih tada. Alan nabi
nabiyyi pakai y ya, y-nya 2 kan ini bertasdid. Alan nabiyyi khairiman qadih tada, khairiman qadih tada, sudah? Summa sholatu wassalamu abada ala nabi khairiman qadih tada. Sholawat dan salam selama-lamanya. Sholawat dan salam selama-lamanya. Sholawat ini di mana sih? Pukul-pukul ini ada. Oh, yang orang bikin rumah itu ya, belakangnya. Sholawat dan salam selama-lamanya atas nabi paling bagus petunjuknya, atas nabi paling bagus petunjuknya. Sholawat dan salam selama-lamanya atas nabi paling bagus petunjuknya. Udah? Yo, sama-sama. 1, 2, 3, semangat. Summa sholatu wassalamu abada ala nabi khairiman qadih tada. Sholawat dan salam selama-lamanya atas nabi paling bagus petunjuknya. Dari atas. Alhamdulillahilladzi qadana bil ilmi wal amali ay karomana. Segala puji Bagi Allah yang mulia, dengan ilmu dan amal muliakan kita. Tsumma sholatu wassalamu abada ala nabi khairiman qadih tada. Sholawat dan salam selama-lamanya atas nabi paling bagus petunjuknya. Masya Allah. Pertama dari muqaddimah kitab Ta'lim Muta'alim, di sini kita belajar bahwa kalau mau memulakan sesuatu perkara, pertama jangan lupa baca bismillah. Kenapa? Setiap mau mengerjakan suatu perkara yang baik harus diawali dengan bismillah. Apa alasannya? Satu, karena diperintahkan oleh Allah. Kedua, biar lebih berkah. Ketiga, biar lancar semua urusan kita, karena kita bisa mengerjakan sesuatu juga atas kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa berbuat baik kepada orang tua, bisa berbuat baik kepada sesama. Itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Neneng Naya, jangan ngobrol terus. Neneng Naya. Lalu yang kedua, setelah baca bismillah, kita disunahkan selalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebenarnya membaca alhamdulillah itu bukan hanya setelah kita mengerjakan sesuatu, tapi disunahkan setiap saat kita selalu memuji Allah. Kenapa setiap saat harus memuji Allah? Karena setiap detik kita adalah pemberian dari Allah. Makanya dijamin orang yang hidupnya senantiasa memuji Allah dalam keadaan apapun, pasti dia akan diberi kebahagiaan. Pasti dia akan diberi ketenangan, ya. Karena kebahagiaan dan ketenangan milik orang-orang yang selalu bersyukur. Kita lihat nih, di luar negeri yang negara-negaranya tidak percaya akan agama. Mereka memang dalam teknologi lebih bagus, dalam sains lebih bagus, dalam proyek-proyek besar lebih bagus daripada Indonesia yang mayoritasnya memang agama. Ya, agamanya kan
agama Islam dan agama yang lainnya. Kenapa mereka kok sukses padahal mereka kurang percaya kepada agama? Mereka dalam hal duniawi memang sukses. Nah, ya mau ikutan, ayo sana gabung. Coba gitu aja jadi apa ya? Jadi mencuri perhatian kan, padahal kita itu biasa aja ya kan? Apa gini? Ya biarin aja, emang kenapa? Ada anak saya. Ih, Bibah juga ada, Umi cuek aja biarin. Kan lagi ngaji, masa muter kayak gitu. Udah lanjut. Kenapa kalau di luar negeri apa-apa itu proyeknya besar, sukses? Tengok, apa-apa kan kalian sekarang lagi demam apa? Contoh Korea ya. Apa-apa di ini kan. Yang idola, siapa sekarang idola kalian? Bagus, ya harus ada loh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena hidup itu harus punya idola biar kita ada keinginan untuk meniru kebaikannya. Contoh nih, Rara. Idolanya siapa? Jimin. Nah, contoh ya, contoh. Padahal dia nggak sholat loh. Tapi Umi dia kiowo. Dia ganteng. Dia kalau jogetnya bagus. Emang kalau ganteng menjamin bahagia? Emang kalau jogetnya bagus dijamin dia bahagia? Kenapa artis-artis luar negeri, maaf, banyak yang titik-titik B titik-titik H diri? Kenapa? Karena tidak ada agama. Mereka sepertinya senang tapi hatinya tidak tenang. Mereka berkelimpahan materi, apa-apa punya, mobil mewah, HP-nya berapa apa sekarang paling mahal? Apa? iPhone 15. Nah, itu. Kan kalau kalian Xiaomi, Oppo, ya nggak apa-apa. Yang penting manfaat HP kita untuk kebaikan. Nah, makanya kita harus senantiasa memuji Allah karena kita sudah dipilih Allah menjadi hamba yang beriman. Iman itulah yang akan memberikan ketenangan. Kenapa harus ngaji? Kan disuruh Allah, Mak. Kata bestimu yang udah gak mau ngaji, kenapa sih masih ngaji? Emangnya masih zaman yang ngaji? Ngaji itu sampai kita meninggal. Emang apa untungnya kamu ngaji? Saya diciptakan Allah, saya diberi rezeki oleh Allah. Apakah saya salah bersyukur dengan mengaji kepada Allah? Nah gitu dong. Jadi jawabnya harus cerdas ya. Jangan malah ke bawah-bawah. Udah tahu kawannya udah males ngaji. Zaman segini masih ngaji. Emang zaman. Udah, kalau kawannya kayak gitu tinggalkan ya. Daripada kita ke bawah-bawah yang tadinya rajin ngaji jadi gak mau ngaji, berarti itu kawannya racun. Kawannya tidak bagus. Betul tidak? Nah, kenapa kita harus selalu memuji Allah? Sebab kita bisa melakukan apapun itu semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab Talimut Ta'lim ini dijelaskan oleh musonib, oleh pengarang kitab untuk menjelaskan ilmu, tentang memuliakan ilmu dan guru-guru yang memberikan ilmu. Karena sebanyak apapun ilmu, kalau tidak berkah, tidak manfaat, tidak akan jadi apa-apa. Banyak kan orang yang ilmunya banyak, tapi naudzubillah hidupnya sombong, jauh dari taat. Rara lagi apa? Nah, duduk tegap, duduknya tegap. Nah ya, duduknya tegap, jangan kayak emak-emak. Nah, gitu dong, Neng Naya, Neng Naya. Nah, kenapa? Karena ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, minta berkah dan manfaat, meski ilmunya sedikit, kalau berkah dan manfaat, ilmunya jadi jalan kita makin taat kepada Allah. Kalian ngaji nih, dapat ilmu sholat, lalu kalian rajin sholat, itu ilmunya manfaat. Kalian ngaji, di pengajian diajarkan biar rajin sholawat, lalu kalian amalkan rajin sholawat, itu ilmunya bermanfaat. Jadi kita minta sama Allah itu bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah.
Kalau ilmunya manfaat, dia akan menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Kalau ilmunya berkah, dengan ilmunya jadi makin semangat taat kepada Allah gitu. Kan kata Rasulullah SAW, orang yang beruntung adalah yang hari ini amal ibadahnya, kebaikannya, taatnya lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Pokoknya intinya gini nih, kalian kan Gen Z ya. Kalau Gen Z ini gempuran ujiannya banyak, dari kawan, dari media sosial, dari mana-mana. Pokoknya jangan lupa, segaul-gaulnya kalian, tetap kalian harus punya prinsip dalam hidup. Betul? Sebanyak apapun kawan kalian di sekolah, atau di media sosial, atau dimanapun, tetap harus punya prinsip hidup. Karena kalau orang tidak punya prinsip, nanti gampang terbawa kemana-mana. Orang ke kanan, ikut ke kanan. Orang ke kiri, ikut ke kiri, karena takut kalau nggak ngikut nanti nggak dikatain gaul. Biarin, kenapa kita harus takut sama orang? Prinsipnya apa? Prinsipnya apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Baik buruknya apa yang dilakukan akan ada catatan dalam buku amal. Jadi kalau kalian udah besar nih, Umi kenapa bilang kalian udah besar? Sebab kalian, Rara belum. Tapi Umi yakin kamu udah balik deh dari jalur lain. Bener gak? Ya kan? Nah, jadi kalian, kenapa Umi bilang udah besar? Karena kalian sudah balik. Kalau sudah balik ke dalam ilmu fikih itu disebutnya memang udah besar. Jadi harus mandiri. Mandiri itu bukan hanya mandi sendiri, makan sendiri, tapi mandiri dalam berbuat kebaikan. Waktunya sholat? Sholat. Waktunya ngaji? Waktunya sholawatan? Sholawat. Waktunya bantu orang tua? Nah, itu namanya udah besar, udah mandiri, tidak usah disuruh-suruh. Jadi kalau kalian masih disuruh-suruh sholat, berarti kalian masih anak TK. Contoh Nispa sholat terus disuruh-suruh. Nah, berarti Nispa belum besar, cuma baru baliknya aja, tapi belum bisa mandiri. Ya, jadi mandiri itu kategorinya bukan hanya bisa makan sendiri, mandi sendiri, main sendiri, bobok sendiri, tapi termasuk mandiri juga ketika kita sudah tahu mana kewajiban kita yang harus kita kerjakan setiap hari. Apalagi kalau udah balik, udah punya buku catatan amal yang baik, ditulis sama malaikat. Malaikat apa? Kok munkar nakir? Allahu Akbar, ini harus belajar lagi nama-nama malaikat. Nah, itulah karena efeknya main HP terus. Siapa yang menulis amal baik kita? Rokib, betul. Rokib, Rara. Siapa yang menulis amal buruk kita? Atid. Jadi kemana-mana malaikat Rokib dan Atid itu selalu menjadi bodyguard kita, ngikutin. Tapi kita nggak ngelihat kan? Gak usah, kalau ngelihat malah kalian nanti pingsan. Ya, jadi malaikat Rokib senantiasa di sebelah kanan kita, malaikat Atid senantiasa di sebelah kiri kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton. No, contoh Rara malam-malam nonton apa ya? Itu dilihat sama malaikat Rokib dan Atid. Kalau nontonnya video Adi Hidayat atau Ustadz Somad atau Ustadz Hanan Ataki pengajian, malaikat Rokib yang bertugas. Tapi kalau Rara malam-malam bukannya apa ini? Malaikat Atid yang bertugas. Kira-kira mau sering bikin repot malaikat Rokib atau Atid? Ngaku dia. Nah kan Atid katanya. Nah udah ya. Jadi malam ini kita memulai ngaji kitab Taklim Mutalim. Kitab Taklim Mutalim itu menjelaskan tentang apa? Tata krama, adab seorang santri kepada gurunya dan kepada ilmu yang dia kaji. Biar mendapatkan ilmu yang apa? Manfaat dan berkah. Apa? Manfaat dan berkah. Betul. Lalu summa sholatu wassalamu abada ala nabi
khairi man qad ihtada. Setelah baca bismillah, setelah memuji Allah dengan membaca alhamdulillah, jangan lupa setiap kita mau berkegiatan apapun ingat sholawat. Ingat apa? Sholawat. Sholawat itu untuk siapa? Nabi siapa? Sholawat itu untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus sholawat? Apakah Rasul butuh doa kita? No. Rasul tidak sedikit pun butuh doa kita, tapi kita butuh rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jiwanya udah penuh, rahmatnya udah melebar-melebar kemana-mana. Nah, ketika kita sering sholawatan, rahmat yang jatuh-jatuh itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah nah, gitu ya, pokoknya ingat, kalau dengar nama Nabi disebutkan, jawab dengan sholawat. Kenapa? Kata Nabi, paling pelit orang hidup di dunia ketika nama Nabi disebut diam saja. Itu paling pelit. Melebihi pelit-pelitnya Korun. Tahu kalian kisah Korun? Hartanya banyak tapi pelitnya minta ampun. Pelitnya luar biasa. Tapi karena kepelitannya, hartanya amblas ditelan bumi. Dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Dia disiksa dengan hartanya, lalu diabadikan kehinaannya di dalam Al-Quran. Jangan sampai ya kita menjadi orang yang pelit. Orang pelit kuburannya sempit. Betul. Terus orang apa lagi? Orang sombong kuburannya bolong. Katanya gitu kan? Jadi jangan pelit, jangan sombong. Nah, kenapa kita harus bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW? Karena sekarang kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa kenal Allah, bisa kenal kebaikan, itu atas jasanya Rasulullah SAW. Rasulullah yang membawa ajaran agama Islam di muka bumi. Makanya ketika kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa sekolah, bisa berbuat kebaikan, ingat siapa, jasa siapa ini, yaitu jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keterangan yang lain disebutkan, tidak termasuk orang yang pandai bersyukur kalau dia tidak tahu berterima kasih. Nih contoh ya, Salwa jadi sultan, emasnya banyak, hartanya melimpah, suaminya soleh, ganteng, banyak uangnya di mana-mana. Tapi Salwa tidak berbakti sama orang tua. Padahal Salwa bisa ada di muka bumi, syariatnya dilahirkan oleh ibunya, dibiayai oleh ayahnya. Tapi Salwanya malah sombong. Contoh ini ya Salwa ya, tapi insya Allah Salwa orangnya soleha. Makanya berarti meskipun Salwa banyak sodakohnya ke fakir miskin, terus difotoin, divideoin, diupdate di YouTube. Ini adalah Sultan Dermawan, namanya Salwa Ashifa, contohnya ya. Tapi ternyata Salwa kurang bersyukur, kurang berterima kasih sama orang tua. Maka pantaskah Salwa disebut orang solehah? Tidak. Pantaskah Salwa disebut orang dermawan? Tidak. Karena apa? Salwa lupa bahwa Salwa bisa sampai detik ini semuanya atas jasa kebaikan orang tua. Makanya nih yang paling dekat kalian ini ya, sebagai anak, pandai-pandailah membahagiakan kedua orang tua. Coba membahagiakan kedua orang tua dengan cara apa? Betul. Di antaranya apa lagi? Ngaji, apa lagi? Mendoakannya apa lagi? Apalagi jangan hanya kepada ini, kepada rutinitas doa dan lain sebagainya, tapi apalagi juga yang bisa bikin orang tua kalian seneng. Nurut. Apa Aurel? Terus apa Kak Alia? Nah, rajin membantu orang tua. Apa Cynthia? Hah? Apa kan ya?
kepada orang tua. Bakti nggak dengar loh. Bakti kepada orang tua iya apa contohnya? Kan bentuk bakti itu banyak. Nyapu rumah. Betul. Iya betul. Ayo Neng Naya jawab dari tadi diem baik. Coba Neng Naya suka mengerjakan apa di rumah yang bikin mamanya bangga? Hah? Jaga adik betul, memang iya. Itu. Jadi kalau mamanya lagi repot, jangan main aja HP. Peka dong hatinya. Oh mama perlu bantuan. Ma, apalagi yang bisa kakak bantu? Ma, udah nyapu belum? Ma, udah ngapain? Apalagi kalau tiap hari udah dijadwalkan rutin. Contoh kata Nisbah, apa tadi? Nyapu, ngepel. Ma, udah pokoknya nyapu ngepel tiap hari Nisbah yang pegang. Itu mama bangga sama Nisbah. Kata mama, meskipun belum memberikan materi, tapi melihat anak-anak mama berbakti meski dengan hanya nyapu ngepel, itu yang membuat orang tua senang, orang tua bahagia. Kalau orang tua sudah bahagia, dia akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya. Dan di antara bakti lagi kepada orang tua, jangan bikin jengkel orang tua. Jadi bukan hanya kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat sesuatu yang tidak orang tua tidak suka itu bagus juga berbakti. Contoh apa nih yang bikin mama jengkel? Contohkan. Apa yang membuat orang tua kadang marah ke kita gara-gara kita berbuat apa? Bikin kesalahan yang berulang-ulang kan? Kalau orang manusia biasa kan salah wajar ya. Kalau sekali, 2 kali. Tapi kalau berulang-ulang berarti dia kurang ajar. Bukan wajar ya, tapi kurang ajar. Contoh, kata mama, Nisbah, kalau malam-malam itu jangan main keluar. Nisbah main, pulang jam 12:30. Contoh. Udah 1 kali minta ampun, Ma, dimaafkan. Besoknya ulang lagi. Berarti itu bukan wajar, tapi kurang ajar. Tapi Nisbah tidak demikiannya. Nisbah wanita salihah. Lalu apalagi yang membuat mama jengkel? Hah? Nah, dipanggil-panggil karena apa tidak nyautnya? Ini dong. Sebenarnya bukan tuli, tapi gara-gara. Nah, kena deh. Kenapa bukan tuli? Katanya suka tuli katanya. Bukan tuli. Telinga kalian masih normal. Tapi karena fokus kalian ke HP, scroll lihat yang ganteng, scroll lihat belanjaan yang murah, mau nyari yang banyak diskon. Sementara mamah lagi ngepel, lagi kerjaan. Raranya nggak dengar. Bukan raranya tidak dengar gara-gara tuli, tapi raranya fokus ke HP. Maka dari itu apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan kalau udah gitu? Memperbaiki diri. Berarti jangan sampai terulang seperti itu lagi. Jangan buat orang tua jengkel. Karena ketika kita tidak membuat orang tua jengkel, itu pun sudah termasuk berbakti kepada orang tua. Dan jadi jalan berkahnya Allah turun. Ayo Naya, apalagi yang membuat mama jengkel ke Naya apa? Enggak malu, ini kan sharing. Kan Umi tahu kalian remaja-remaja yang lagi labil antara pacar dan mama. Biasanya milih pacar kan, maka jangan. Naudzubillahi min dzalik. Umi pun pernah mengalami seusia kalian, tapi kita punya otak, punya hati. Jangan sampai kita dibutakan cinta. Tapi tidak merasakan tulusnya cinta orang tua. Coba Naya apa? Jangan malu. Pasti orang lain pun mengalami, mereka juga pasti nanti bicara apa? Alasannya kerja kelompok, tidak langsung pulang tapi main. Mamanya jengkel gak? Mamanya marah? Iya. Nah, ketika mama, Gina itu siapa yang akun Ruby siapa? Siapa ini? Ruby katanya. Ini malah gibah lagi di TikTok. Dina itu Umi mikirin cowok terus di sekolah. Siapa ini? Jangan gibah. Ini lagi ngaji. Nah, jadi seperti Naya demikian,
pasti pernah juga dialami sama kawan-kawan yang lain. Alasannya mau kerja kelompok, padahal jam 7 pun udah selesai. Tapi kata kawan-kawan, udahlah santai dulu kawan. Santai dulu kawan, kita nongki-nongki cantik dulu. Padahal udah izin ke mama, mak jam 7 selesai, kakak langsung pulang. Ternyata tidak langsung pulang. Berarti berkhianat kepada orang tua. Itu pekerjaan bagus apa tidak? Dan ketika membuat mama kecewa, apa yang dirasakan oleh kalian? Sedih kan? Mungkin ketika kita dimarahin, jengkel. Ih, mama ini gak gaul lah, kayak gak pernah muda aja. Mak, tolong dong ngertiin kakak. Kalau kakak main-main itu biarinlah sebentar. Sebenarnya yang dilakukan mama itu yang terbaik buat kalian. Kalian ini perempuan. Perempuan itu sangat riskan, harus dijaga pergaulannya. Takutnya naudzubillah zaman sekarang loh. Nanti ada yang ngajak main kemana, tak taunya anaknya kurang bagus, malah dikasih minum apa, dikasih makan apa. Naudzubillah min dzalik. Makanya mama cerewet, mama bawel itu semuanya untuk kebaikan kalian, biar kalian itu selamat, kalian itu nggak salah gaul. Apalagi naudzubillah pergaulan bebas. Itu kan tidak bagus untuk perempuan ya, untuk laki-laki juga tidak bagus. Makanya bersyukur ya Naya ya, punya mama yang bawel dalam kebaikan, punya mama yang cerewet mengingatkan kita dalam kebaikan. Itu adalah anugerah besar dari Allah. Karena kalau orang tua kita tidak bawel, mungkin orang tua kita biarinlah, mau main-main lah, pulang jam 2 malam pun gak apa-apa, sana. Mama, aku mau nongkrong ya di Tunas Regensi. Pulangnya jam 3 pagi ya, terserah. Itu sebenarnya bukan sayang, tapi menjerumuskan. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita belajar membiasakan setiap mau mengerjakan sesuatu jangan lupa 3 perkara. Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca sholawat. Ulang lagi, baca apa? Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Baca bismillah mohon perlindungan kepada Allah, baca alhamdulillah berterima kasih atas nikmat Allah, baca sholawat terima kasih juga atas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Di Taman Laguna Indah. Tawasalna bita. Oh, teman sekolahnya. Iya. Bitalimi antar zukonal wasi'a wa antar zukol amanah. Saya bertawasul dengan pengajian. Saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruby tinggal di mana? Teman Gina sekolah. Ginanya kalau malam Sabtu nggak ngaji karena les katanya. Kalau hari-hari biasa dia rajin. Siapa Mi namanya Mi? Oh, Ruby, akunnya namanya Ruby. Tinggalnya di Benih Raya. Ini ada kawannya Nurul nih. Nih, kenal nggak? Satu kelas sama Nurul? Gina kelas Gina. 8. Oh iya. Nih kawannya Gina.
Nurul, kenal gak? Di Beni Raya, udah surut belum banjirnya? Kemarin banjirnya lama ya surutnya ya? Satu kelas sama Gina katanya. Bang dulu ya Umi. Iya, Rara jangan diulang lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ikut ngaji bareng, yang sudah tap-tap layar, yang sudah gift. Semoga berkah, dibalas kebaikannya oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.